Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Dan di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang optimasi Instagram lagi nih. Tapi kalau misalnya video-video sebelumnya kan tentang optimasi Instagram yang dalam konteks konten yang ada di feeds gitu ya, baik itu foto ataupun video. Nah, yang sekarang ini saya akan coba bahas tentang optimasi konten di Reels. Jadi optimasi Instagram Reels gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau memanfaatkan Reels sebagai tempat mencari traffic atau mungkin tempat untuk berjualan sekalipun gitu ya, silahkan tonton video ini sampai habis karena insya Allah sharing yang kali ini saya berikan setidaknya bisa membantu teman-teman membuka pikirannya jadi lebih luas lagi tentang bagaimana cara optimasi Instagram Reels. Dan juga buat teman-teman yang mungkin belum menggunakan Reels sebagai salah satu sumber traffic organik di Instagram, teman-teman bisa juga nonton video ini untuk bisa dipraktekin gitu, kira-kira bener nggak sih teorinya gitu ya. Buat teman-teman mungkin kita langsung mulai bahas yang pertama ya. Yang pertama adalah menggunakan video original atau video asli gitu ya. Nah, apakah maksudnya dengan menggunakan video asli itu harus dibikin melalui Reels? Saya kira nggak juga. Jadi teman-teman bisa menggunakan video orang lain atau video repost lah ibaratnya kayak begitu ya. Yang penting tidak ada watermark dari media sosial yang lain. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui dulu nih. Karena begini, saya pernah dengar gitu ya, karena fitur Reels ini kan sudah dirilis beberapa bulan sebelum ada di Indonesia gitu ya. Jadi di negara lain, di Amerika dan Eropa itu sudah lebih dulu dirilis. Nah, ketika muncul aplikasi Clubhouse, banyak influencer atau Instagram marketer dari barat yang coba sharing tentang optimasi Reels ini gitu. Kebetulan saya sempat dengar salah satu sharing dari mereka, dan mereka bilang bahwa Reels tidak akan mengoptimasi konten yang ada watermark dari media sosial yang lain. Tentu saja ditujukan maksudnya adalah TikTok gitu ya, karena video-video di TikTok itu kan kalau misalnya kita download ada watermarknya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi watermark itu yang tidak boleh ada di video Reels. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau nge-repost, usahakan untuk menghilangkan watermarknya terlebih dahulu sebelum di-repost ke Reels. Jadi nggak harus video yang asli yang dibikin secara original di Reels, tapi juga bisa repost dari aplikasi lain. Tapi harap diingat harus dihilangkan watermarknya dulu. Nah, itu ya teman-teman. Instagram tuh sangat sensitif terhadap kompetitor mereka. Jadi mereka tuh nggak mau kalau misalnya ada konten-konten yang berhubungan dengan kompetitor mereka yang ada di aplikasi mereka, kira-kira begitu ya. Oke, teman-teman bisa gunakan website pihak ketiga untuk bisa mendownload konten-konten video dari TikTok atau aplikasi lain yang mempunyai fitur bisa menghilangkan watermarknya. Teman-teman bisa cari aja di Google, banyak kok ya. Yang kedua adalah maksimalkan music atau playlist yang sedang trending. Nah, ini karena fitur Reels ini mirip banget sama TikTok, jadi musik itu sangat berpengaruh kepada traffic ya. Tapi walaupun di insight Reelsnya sendiri itu nggak ada sumber traffic dari music gitu ya, tapi saya rasa banyak pengaruhnya karena dari sisi explore, kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, di explore itu ada tab khusus untuk musik. Nah, jadi ada kemungkinan konten-konten yang ada di Reels itu bisa dioptimasi dengan menggunakan musik-musik yang sedang trending atau yang lagi sering dipakai orang gitu. Meskipun nggak ada insight di Reels ya, tapi teman-teman bisa coba nih. Kayak di TikTok juga sebenarnya. Jadi kan kalau di TikTok itu kalau misalnya kita bikin video itu mesti pakai musik. Meskipun nggak selalu harus pakai musik ya, tapi disarankan untuk menggunakan musik yang sedang trending karena nanti TikTok akan memasukkan video kita ke dalam list dari si music itu gitu. Jadi misalnya teman-teman pakai musik siapa misalnya gitu ya, nanti ketika orang mencari video yang menggunakan musik itu, video kita juga ada di situ gitu. Jadi dimunculin listnya di situ. Kira-kira gitu optimasinya ya. Jadi
buat teman-teman tuh usahakan untuk menggunakan musik-musik atau playlist-playlist yang sedang trending. Gimana caranya untuk tahu gimana musik-musik yang sedang trending gitu ya? Kalau saya sih biasanya menggunakan website namanya talkboard.com. Nah, itu udah banyak dikasih tahu sama Instagram marketer dan juga influencer TikTok bahwa itu Talkboard itu salah satu website pihak ketiga yang bisa digunakan untuk mengetahui musik-musik apa saja yang sedang trending di minggu ini gitu ya. Misalnya minggu ini nih teman-teman mau upload video di Reels gitu ya, udah cek aja di Talkboard kira-kira musik yang trending nomor satu apa gitu. Coba diketik di Reels, kalau misalnya ada pakai gitu. Karena biasanya musik yang sedang trending di TikTok itu juga akan trending di Instagram, biasanya kayak gitu sih. Jadi karena TikTok duluan gitu ya, jadi mau nggak mau Reels di Instagram ngikutin ke TikTok gitu. Walaupun sebenarnya tujuan Instagram kan bikin Reels ini untuk menggoyang dominasi TikTok gitu ya, tapi saya rasa masih butuh waktu lah untuk bisa nyusul ke TikTok gitu ya. Terus yang ketiga adalah kuantitas upload. Nah, buat teman-teman yang mungkin bingung kira-kira berapa kali sih upload di Reels gitu ya, saya mencoba mengaplikasikan ke TikTok gitu. Kalau misalnya di TikTok itu sebenarnya nggak ada batasan untuk mau upload berapapun gitu ya, tapi banyak yang menyarankan untuk upload di TikTok nih ya. Dia upload di TikTok itu 3-4 video. 3-4 video per hari. Nah, apakah di Reels juga sama? Menurut saya nggak terlalu sama persis sih. Dari hasil sharing yang saya dengar di aplikasi Clubhouse yang lalu itu, banyak Instagram marketer yang bilang bahwa di Reels itu cukup 2-3 video per hari aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba, kira-kira aku mau upload 3-4 atau 4-5 video per hari misalnya gitu ya, silahkan, nggak masalah. Teman-teman bisa coba, tapi resiko misalnya ditanggung sendiri gitu ya. Karena saya sendiri nggak tahu apakah ada batasan maksimal untuk upload video konten di Reels ini gitu. Teman-teman bisa coba tuh, apakah 5 masih worth it untuk dijalankan atau cuman maksimal 4 misalnya kayak begitu ya. Kalau saya sih kayaknya amannya ada di 5 video per hari gitu ya, jadi nggak terlalu spam banget. Jadi tapi teman-teman boleh dicoba strateginya masing-masing gitu ya, karena mungkin aja beda akun beda perlakuan, kita nggak tahu gitu. Karena Instagram tuh ya namanya platform orang, kita numpang gitu ya, kita nggak tahu tuh Instagram tuh memperlakukan akunnya apakah sama persis semua akun diperlakukan satu cara ataukah beda-beda gitu, karena nggak tahu gitu. Banyak faktor lah yang mempengaruhi gitu ya, jadi teman-teman silahkan dicoba sendiri. Terus yang keempat untuk optimasi Instagram Reels adalah upload konten yang relevan. Nah, karena traffic yang dioptimasi di Reels ini gede banget, jadi usahakan teman-teman mengupload konten-konten yang memang relevan dengan niche dan audiens yang teman-teman target gitu. Jangan sampai ketika teman-teman misalnya niche teman-teman tuh fashion gitu ya, terus upload di konten Reels karena lagi rame video itu, misalnya videonya tentang apa ya, kuliner yang lagi viral misalnya kayak begitu ya, terus diupload ke akun kita yang niche-nya fashion, nggak kayaknya sih nggak akan jadi seviral yang diupload sama akun lain gitu, karena relevansinya beda gitu ya. Orang lihatnya, terutama algoritma Instagram melihatnya, loh ini niche-nya fashion kan, kenapa jadi tiba-tiba upload reelsnya tentang kuliner gitu, nggak nyambung gitu. Ya udahlah, karena ini nggak nyambung, aku nggak mau kasih traffic yang terlalu banyak, segini aja misalnya kayak begitu. Nah, maka dari itu teman-teman kalau misalnya mau maksimal atau mau efisien dapetin trafficnya dari Reels, teman-teman harus bikin konten yang relevan gitu. Kalau misalnya kontennya fashion, ya bikinlah Reels tentang fashion gitu. Nggak usah jualan sebenarnya, nggak usah jualan, kayak misalnya tutorial, tips-tips kayak gitu-gitu aja gitu. Atau mungkin lagi ada berita hangat tentang peragaan busana misalnya kayak begitu ya, atau apa misalnya, bebas lah, yang penting masih relevan dengan niche-nya teman-teman gitu. Jangan sampai terlalu jauh kayak tadi kan, kalau misalnya fashion dengan kuliner kan agak jauh gitu ya. Yang deket-deket aja, yang deket-deket fashion apa misalnya kayak begitu. Nah, itu yang coba diposting, dilihat gimana trafficnya, gimana reaksi dari audiens kita, apakah suka dengan konten itu apakah tidak. Kalau nggak suka, ganti, jangan dihapus, nanti di next uploadnya diganti lagi kontennya gitu, jangan sama kayak tadi lagi gitu.
Itu yang keempat. Terus yang kelima adalah untuk optimasi Instagram Reels adalah jangan jualan. Nah, ini nih, saya udah coba karena saya udah coba jadi saya tahu gitu. Saya posting akun publik punya saya gitu ya. Ada dua nih, ada konten yang hiburan gitu ya, konten yang sesuai niche-nya, dengan konten yang jualan gitu. Di upload nih beda hari gitu ya, beda hari. Ternyata yang lebih tinggi justru yang konten hiburan ya, karena memang relevan gitu sama kalau konten jualan mah ya gitu-gitu aja gitu. Walaupun niche-nya sama ya, karena misalnya nih niche-nya adalah techno, terus yang diupload ada konten hiburan techno dengan jualannya jualan alat-alat techno atau gadget misalnya. Memang sama-sama techno, tapi kan yang satu ini jualan gitu. Nggak ada unsur entertainnya di sana gitu. Nah, itu yang Instagram pengen kasih gitu ya, bahwa usernya pengen terhibur bukan pengen dijualin gitu. Gimana caranya biar bisa jualan di Reels? Ya caranya adalah dengan menggunakan teknik yang berbeda, jangan hard selling lagi. Bisa dengan soft selling, storytelling, atau comfort selling, bebas lah. Yang penting jangan terlalu kelihatan jualan gitu. Bisa dengan kasih tips-tips misalnya, kasih tips-tips yang memang bermanfaat untuk niche audiensnya teman-teman. Terus nanti di tengah-tengahnya mungkin atau di terakhir-terakhirnya dikasih tahu bahwa produk ini cocok banget nih untuk ngelakuin tips yang tadi gitu misalnya. Bisa tuh kayak begitu ya. Terus yang keenam, nggak usah. Terus yang keenam adalah video edit dan non edit itu diperlakukannya dengan porsi yang sama. Maksudnya gimana? Maksudnya kadang-kadang tuh ada orang yang ngeditnya biasa-biasa aja, terus ngeditnya yang seadanya gitu ya, dapat traffic yang gede banget. Tapi ketika bikin video reels yang ngeditnya niat banget misalnya kayak begitu ya, ternyata trafficnya biasa-biasa aja gitu. Ada yang kayak begitu. Nah, jadi usahakan teman-teman, sekali lagi ini adalah konteksnya dengan relevansi dan juga kesesuaian antara niche audience dan kontennya. Jadi bukan sekedar edit mengedit ya. Edit mengedit tuh tambahan lah ibaratnya kayak begitu. Tapi yang paling penting adalah relevansi konten. Ketika kontennya relevan, meskipun editannya seadanya misalnya kayak begitu ya, itu akan dikasih traffic yang gede banget sama Instagram, karena mungkin kontennya relevan dan juga interaksinya bagus gitu ya. Instagram menganggap oh ini cocok nih untuk digedein lagi trafficnya. Ketika interaksinya udah gede, ya udah makin gede lagi nanti gitu, semakin banyak gitu. Bahkan satu reel saya itu ada yang bisa mencapai trafficnya lebih besar daripada jumlah followersnya. Kalau nggak salah 2 kali lipat deh. Followers akun publik saya itu 44.000 gitu ya. Traffic dari reelsnya, viewsnya, yang playnya itu ya, ada sekitar 100 ribuan kalau nggak salah. Gede banget. Padahal kontennya cuman rumah doang gitu, berapa detik, nggak banyak, padahal nggak panjang gitu. Cuman orang suka karena orang niche-nya relevan gitu ya. Orang ngeliatnya suka gitu. Jadi ya udah, jadi kasih trafficnya yang gede sampai Instagram gitu ya teman-teman. Itu mungkin tips optimasi Instagram Reels kali ini yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat, dan juga kalau misalnya teman-teman nyoba gitu ya tipsnya ini, kasih tahu ke saya hasilnya kayak gimana gitu. Tulis saya di kolom komentar, atau mungkin teman-teman yang punya WA saya silahkan di WA. Di Instagram boleh juga, silahkan di DM saya atau komen saya di Instagram. Siapa tahu bisa berbagi tips yang lain gitu kita ya. Jadi misalnya teman-teman pakai yang tips yang 6 ini, terus teman-teman gabungin dengan pengalaman teman-teman sebelumnya gitu ya, akan jadi lebih besar lagi deh impactnya atau dampaknya gitu. Boleh silahkan di sharing ya teman-teman. Mungkin segitu dulu. Terima kasih banyak teman-teman menonton video ini sampai habis. Tetap subscribe channel ini biar gak ketinggalan video-video terbaru, dan juga insya Allah mungkin akan banyak live stream selanjutnya yang akan saya bagikan di sini. Kalau misalnya teman-teman punya saran topik apa yang perlu dibahas lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Kasih tahu saya apa kekurangan dan apa yang mesti diperbaiki dari video dan channel ini, tulis juga di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar bisnis online, ilmu bisnis online, klik aja link yang ada di deskripsi, link gratis itu ada banyak senjata bisnis online yang bisa teman-teman pelajari di situ ya. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.